olahraga itu nggak penting kalau kita lagi sehat nih ya. Kalau kita lagi sehat nih, apa sih olahraga nggak penting. Jangan tapi nunggu kalau kita sakit. sakit, waduh berapa itu uang yang dikeluarkan untuk Nah diet? itu. Wow. Oke. Salam olahraga bersama saya Lisa Rumbewas. Dan saya Susi Susantoy. Ya. Oh, jadi ini habis ini kita tumpengan karena ganti nama. Iya. Iya kan? Iya benar sih. Kenapa kita membahas itu? Kita memperkenalkan diri kita itu kayak Karena atlet jiwa kita yang sangat sporty banget. Kelihatan kan? Kelihatan nggak sih? Aku muscle banget kan. Apalagi aku tulang-tulangku nggak ada yang letoy kan. Kelihatan loh. Kita ini Six tegap. pack. Iya benar. Gila sih. Kalau misalkan ngomongin soal itu tuh kayak sporty banget, ngomongin soal workout gitu kan. Aku tuh dulu setiap hari tuh kayak ini loh Beb. Setiap hari tuh aku tuh nge-gym, bahkan kayak sehari tuh aku bisa 5 kali gitu. Masa sih kuat banget. Aku penjaga. Aku penjaga tempat gym ya. Aku pikir Gitu. Anda Hulk. Oh, Bukan. gitu. Saking sportinya biasanya kalau masak suka bawa barbel katanya. Oh pastinya. Bahkan aku mencuci baju aja tuh pakai yang alatnya TRX itu. Susah, repot ya hidup Anda. Kalau ada yang susah, kenapa harus cari yang mudah? Memang itulah kenapa. Prinsip hidup Anda. Iya benar kayak gitu sih. gitu ya. Dan Aduh. kalau misalkan kita ngomongin yang nggak berfaedah kayak gini gitu kan, ngapain sih nih mak ngomongin apa tentang workout apa sih? Ini sudah ada si ahlinya. Begitu loh. Silakan diperkenalkan. Perkenalkan dulu. Halo. Wow. Perkenalan yang sangat Hello Kitty, Pak, dengan badan yang muscle seperti itu Benar-benar tidak cocok. Nggak, dia benar-benar sangat manly. Manly. Halo. Iya. Oke. Dengan siapa saya di sini? Saya Susi Susanti. Loh, bukan sudah dipakai. Krisis gender Anda, Ya, Pak. saya Coach Noob. Instagramnya @coachnuk. Di sini ya. Promo ya, sekarang Iya, sini. promo. Di sini. Saya Coach Noob. Diundang di sini sebagai personal Narsum. trainer ya. Iya. Personal trainer. Iya, personal trainer. Pendidikannya Pak, latar belakangnya resmi sekali kita hari ini. Iya, saya berasal dari Zimbabwe. Oh, salah. Salah. Ini podcast nggak resmi kan? Enggak, santai, Enggak santai. resmi, enggak dibiayai juga Pak sama negara aman. Jadi saya agak bercanda ya, Bu. Iya. Boleh. Atau ini saya ambil alih sendiri saja, Bu. Jangan dong. Dia kikir. Serakah. Kok kikir sih gimana? Tahu Karena kan? aku tuh udah nggak sabar. Iya. Nggak sabar pengen ngobrolin tentang workout itu. Iya, loh, benar, gitu. Jadi benar. Aku tuh kayak Kemana-mana. Gimana? Pikirannya. Oke, sudah pengen nanya macem-macem. Oh ya, Iya. langsung apa saya lanjut kenalan apa Boleh lanjut kenalan kemana? dulu. Oh ya, saya Coach Noob. Iya. Mm-mm. Latar belakangnya dulu sempat jadi trainer di beberapa tempat. Kemudian sekarang aktif di freelance. Oh, freelance Dan- personal trainer ya, Pak? Iya, freelance personal trainer. Bukan pelatih lumba-lumba ya, tolong digarisbawahi. Iya, mohon maaf. Dan apalagi Bu yang saya perlu jelaskan? kesibukannya kan itu tadi Iya. sekarang ini gitu kan. Terus Ini udah kan sih. kita mau nanyanya gini sih Pak Kalau pada saya bawakan intinya. surat tanah dan lain-lain. Oh, enggak, tidak enggak, perlu enggak Pak, perlu, nggak usah, enggak nggak perlu. seresmi itu Enggak Pak. perlu. Ya takut kalau digaden nanti ke sini. Jadi awas kalau ngomong jangan maaf. hati-hati loh, tahu dibuka jaketnya dulu. Bergerak. Beb, tolong Serem ditahan. loh, Ada ya. saatnya nanti. Iya, aku saya paham, Bu. Iya. Toilet sebelah mana, Coach? Sana Bu. Aduh. Kalau rumahnya Pak RT di mana, Coach? Kan kebalik, ini tuan rumahnya siapa? Oh iya, mohon maaf, suka nanya-nanya kayak tamu. Gimana ya? Suka lupa kadang-kadang. Ya jadi ini Pak Coach, Coach Nuk. Iya, Sekarang ini kan Bu. kita tahu nih masa pandemi kan. Pengennya kita tuh kan selalu healthy, fit, sporty, ya seperti visi misi kita gitu. Tapi kenyataannya ya semuanya selesai di GoFood, Pak. Benar. Begitu ya, GoFood, GrabFood. Ya udah gitu aja, Pak. Cita-cita kurus, hobi makan, mimpi. Pandemi kita tuh udah dari bulan apa sih ya? Dari kita udah hampir Februari. 6 bulan loh. Iya. Hampir 6 bulan. Dan 6 bulan itu sama juga seperti naiknya berat badan kami Iya, gitu loh. benar. Karena kayak
kayak nonton nih, bener ya, nonton workout. Oh, orang lagi workout di YouTube atau di mana, ya udah ditonton tapi sambil nyemil gitu loh. Karena kayak semua itu hanya angan-angan saja ketika ingin workout di rumah. Yes. Motivasi saya hanyalah sejauh menge-like foto Jennifer Bahdin. Bener, Sudah. bener. Setelah itu selesai, Pak. Baik. Itu gimana sih, Pak? Tips and triknya belum udah tips and trik. Maksudnya fenomena yang seperti ini tuh apakah kami berdua Lumrah. aja? Ataukah semua manusia di bumi ini? Iya, benar. Jadi memang pada dasarnya hampir semua orang yang mau melakukan aktivitas fisik atau workout tadi pasti terkendalanya adalah saat mau memulai kayak gitu. Jadi biasanya yang punya keinginan lebih itu biasanya di latar belakangnya sesuatu pasti gitu. Jadi misalkan kayak kok niku lemu ya, atau pernah dasarnya lebih kayak ke apa sih, body shaming. Body shaming. Iya, body shaming. Benar. Orang kayak gitu. Jadi itu biasanya motivasinya lebih tinggi atau punya motivasi tersendiri yang lainnya kayak gitu. Kalau berangkat cuman dari Pengen sehat? pengen tok itu biasanya ya kayak gitu tadi. Aduh, ngelek terus skip, ngemil. Sebenarnya nggak ada masalah sama ngemilnya ya. Jadi kayak Oh gitu. jadi kayak sejauh kita Angin surga nih. sejauh Bentar. kita Syarat dan ketentuan berlaku. Gimana, enggak, Pak? sejauh kita punya Ukuran, Pak. kebutuhan kalori yang Yes. sesuai, nyemil nggak ada masalah. Jenis makanan apa aja yang dimakan sebenarnya nggak ada masalah kayak gitu. Jadi lebih ke harusnya seberapa sih kayak gitu. Defisit kalori itu kan. Makanya semuanya harus direkor kayak gitu. Cara paling mudah deh, Pak, kan kita tuh kalau diajak hitung-hitungan tuh otak langsung nggak mampu biasanya kan gitu. Nah, kalau untuk kita nih untuk memulai awal supaya olahraga itu tidak semenakutkan itu, kan pasti kan kalau aku sendiri nih, Pak, kayak bayangin mau olahraga nih, coba-coba ikut yang ada di YouTube gitu, kadang pakai videonya clothing mungkin kayak gitu-gitu, tapi besoknya tuh kayak badan kan Nyeri semua. yes kayak gitu. Itu kan pasti timbul ketakutan nih untuk memulai, seperti katanya Bapak, males lah, sakit semua, besoknya nggak bisa jalan, jumpo dan lain sebagainya. Itu mendingan kita tuh memulainya itu apakah langsung yang seperti apa nih? Itu yang pertama pasti jelas jangan sampai salah memilih jenis olahraganya. Nah, Tahu-tahu itu. gendut nih kita bikin Yes. nih, terus nyari Ya. six pack dalam 7 hari. Oh iya, Iya. banyak banget kan kayak gitu. Itu sebenarnya jelas salah kayak gitu. Karena memang mereka pada dasarnya sudah six pack. Itu semua hanya untuk apa ya, mencari Clickbait mungkin. gitu-gitu Atau aja. viewers ya. Jadi kayak gitu pun kita juga harus bisa memilih ya, Pak ya. Yang paling utama adalah bergerak dulu. Mau olahraganya apa saja, yang penting adalah bergerak dulu. Baru ke rutin melakukan itu tadi. Jadi yang terpenting adalah memulai dulu, baru Aneh-aneh kepinginannya gitu kan, baru Pak. ke pengennya apa. Kepengenannya gitu. apa. Begitu. Yang menyenangkan begitu. dulu, I see. jadi habit, baru nanti sesuai ke pribadi masing-masing. Oh, I see. Berarti kalau sekarang kita punya waktunya nih buat lari nih gitu. Jogging aja dulu gitu. Atau gimana, Pak? Yang Gimana? Sering Salah paham. dijadikan banyak alasan banyak Iya. orang itu adalah aku nggak punya waktu. Padahal kita Iya. semua itu waktunya 25 jam ya satu hari. 24, Pak. Oh ya 24 jam. Wow. Oh, ngetes. Pikir kita ngantuk. 24 jam satu hari. Jadi pada dasarnya semua orang punya waktu untuk berolahraga. Bergantung pada prioritasnya masing-masing kan. Kayak gitu. Iya sih, skala prioritas. Saya dulu juga kalau bilang nggak ada waktu, ya nggak ada waktu ya gitu. Ya yang penting kan mau mengatur manajemen waktu dan lain-lain kayak gitu. Misalkan bangun lebih pagi atau Ya. selesai dari kerja baru Ya. latihan kayak gitu kan. Atau bisa bahkan saja. sebelum tidur pun juga boleh ya? Iya, yang terpenting kan gerak kita gitu. Masalah durasi waktu itu kan tergantung nanti kita memilih jenis olahraga yang seperti apa kayak gitu. Walaupun kita cuma punya 15 menit katakanlah Iya. gitu ya dalam sehari. Kalau kita mau pembakaran yang tinggi misalkan kayak gitu,
kenapa nggak kita pakai XIIT kayak gitu kan bisa saja, circuit training dan lain-lain itu banyak sekali pilihannya seperti itu. Tapi untuk waktu untuk workout itu ada nggak sih waktu yang harus ditentukan gitu? Kayak misalkan bagusnya kalau workout tuh pagi, siang enggak. atau malam. Kalau masalah pagi, siang, malam nggak ada sebenarnya. Tapi kalau untuk ukuran dewasa harus berapa, anak kecil harus berapa itu ada kayak gitu. Jadi dewasa itu harus 250 menit per week kayak gitu. Oh itu berapa Pak Dewasa, kalau dibuat hari berarti? Kita malas mikir Bebas, banget ya. Malas mikir. Makanya. Oke, I see. Jadi itu kayak total akhir ya Pak. Jadi mau sehari 1 jam atau mungkin setiap hari berapa, tinggal bagi aja kayak gitu loh. Itu sebenarnya. Pinter kayak juga ya narasumber yang kita undang ya, sekolah. Enggak, nih. kebetulan saya itu baca di komik. Oh iya. Wow. Enggak, kebetulan itu iya, Emang Bapak ini ada S2 dasarnya. guys. Planking itu juga termasuk workout nggak sih? Iya, bentuk salah satu bentuk ya. Tapi jangan berharap ketika kamu plank terus Langsung nih kayak langsung. Ya enggak. Ya. Sebenarnya yang sering salah adalah aku pengen perutnya pengen apa? Langsing nih, Six pack. pengen Ya. six pack nih, atau pengen tunsnya detail di perut nih ya. Terus latihannya sit up, plank, ya itu yang harusnya salah. Kalau dimulai dari mana dulu? Maksudnya ketika badannya lemaknya banyak, I see. komposisi tubuhnya nggak sesuai, I know. jangan langsung mulai dari situ gitu loh. Karena itu pembentukan otot, bukan pembakaran lemak kayak gitu. Oh, aku ngerti. Jadi sebenarnya every human is a special ya, punya body benar, tuh masing-masing. Jadi benar. kayak bisa di custom lah. Kalau seandainya kayak mungkin kendalanya Sesa itu lebih ke apa sih? Apa tuh? berat kayak begitu? berat badan Berat gitu. badan banget sih. Mungkin terus kalau aku mungkin karena aku lemah. Maksudnya aku tuh kayak letoy di mana-mana. Bener kurus tapi kayak letoy aja, nggak berstamina gitu kan. Berarti berbeda nih kebutuhannya kita, Pak, gitu. Nah, satu lagi yang sering salah adalah orang olahraga ini Iya. patokannya cuma untuk turun berat badan. Iya, bener. kurus. Padahal pada dasarnya adalah olahraga adalah untuk bikin Fit. bugar, jelas bugar ya. Bugar. Sehat kemudian Bonus. bugar ya. Bonusnya Nah, si tahapannya langsing itu adalah- tadi. Ya, tahapannya adalah sehat kemudian bugar ya. gitu. Sehat, bugar. Ya tahu ya bedanya sehat sama bugar. Enggak, Pak, makanya mau nanya. Jadi kalau sehat itu lebih kayak Mohon maaf. ya kayak kondisi normal tanpa mengalami gangguan apapun kayak gitu lebih Oke. sehat. Kalau Sehat. bugar itu bisa melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti kayak gitu sih. Nggak Jadi harus lebih- sakit. Kira itu kayak besties gitu loh, sehat ya bugar gitu. Enggak, jadi ada Suka konteks yang nyimpulin berbeda sendiri antara kadang-kadang sehat dan ibu. bugar sebenarnya kayak gitu. Oh, begitu. Sama patokan itu tadi. Beberapa orang yang memulai latihan untuk penurunan berat badan atau fat loss itu biasanya berpatokan pada berat badan atau timbangan. Nah, itu sebenarnya yang salah. Udah gitu. enggak ya? Padahal harusnya enggak. Bisa jadi kayak kadar air gitu nggak sih? yang sering trainer salah juga kayak itu sebenarnya. Jadi mereka hanya berpatokan pada berat badan, nggak melakukan pencatatan data di awal gitu. Jadi Oke. lebih kayak lingkar lengannya harusnya berapa, lingkar perutnya Oh, I berapa. see. Ya, harusnya mulainya dari sana kayak gitu. Iya. Bukan Lah, kita kalau langsung semata-mata Oke, sorry. oh ini 70 kilo kemudian besok jadi 59 tapi bentuknya malah acak-acakan. Nah, kayak gitu kan bukan. Oh, bisa ya kayak gitu, Pak ya. Banyak Banyak sebenarnya, ya. banyak kasus seperti itu. Oh, jadi kita pakai personal trainer pun juga harus milih yang benar lah. Maksudnya gini, tahu basicnya dulu ya, Pak. Benar. Kebutuhan tubuh itu apa, and then Ah. maunya ini bagian mana yang mau kasarannya kayak dibenerin gitu. Jadi Tapi kembali- untuk ini ya Bu, untuk fat loss sebenarnya Fat loss. kita nggak bisa milih ya mau dipakai yang paling Ya. mana kayak gitu. Jadi tubuh tapi dari itu bentuk kan gerakan kan bisa kan, Pak ya? otot yang dilatih. Oh, oke ya. Jadi kita mau menghilangkan lemak di perut nggak harus selalu dengan sit up, Yes. itu ya totally wrong kayak gitu loh. Oh, miskonsepsi di masyarakat ini banyak yang salah Jadi, sebenarnya ya. Jadi pembakaran lemak di suatu tempat itu juga bergantung sama kayak kita makan lah. Kita makan ini nanti lemaknya disimpan di mana kan kita nggak pernah tahu. Gitu. Sama seperti itu sebenarnya kayak gitu. Oh, paham deh kalau gitu. Kadang kita bau sate aja besoknya udah nambah 2 kilo, Pak. Jangan begitu, ya kan? Minum air aja juga kadang udah kayak langsung nambah gitu loh berat badannya. Pastilah, karena kan Banget. berapa persen tubuh tuh air ya, Pak. Benar, Kak. Sebenarnya lebih ke kalau begitu karena memang nggak punya dasar olahraga yang bagus, metabolismenya masih kacau dan lain-lain gitu loh. Kalau sudah metabolisme bagus, olahraganya rutin dan lain-lain,
kita lebih gampang mengontrol katakanlah berat badan kayak gitu loh. Itu lebih mudah dikontrol. Terus kalau dari Pak Heri sendiri, selain orang-orang tuh sekarang banyak yang bingung nih, kebingungan maksudnya, oh ternyata memilih olahraga di YouTube tuh juga nggak bisa sengawur itu, memilih PT itu juga nggak bisa sengawur itu, atau misleading tentang tidak punya waktu tadi gitu kan. Oh, iya. Ya itu akhirnya membuat kita jadi males buat olahraga. Nah kalau dari Pak Heri sendiri, sejauh ini selain yang seperti itu, kendala yang paling sering dikeluhkan sama Pak kliennya, klien ya istilah panggilannya ya. Kliennya gimana? Ada lagi nggak? Yang kita harus Kalau benerin kita dulu sudah- di awal gitu loh sebelum kita ngomongin. misalkan nih dia nargetin sesuatu, coach aku Nah. pokoknya pengen nih segini, Benar. tapi dia Nih. effortnya nggak dapet. Yang paling sering jadi masalah adalah kata cepat itu. Oh, Itu yang harus di Yes. Ah. Iya. Sadar nggak sih? Sadar. instan Sadar ya nggak kan. sih? Kalau kita membentuk badan kita yang sekarang ini sih, selama kita hidup ini kan, maksudnya kita katakanlah 25 tahun, 26 tahun. Oke. We are what we eat. Yes, gitu. Bener-bener. Jadi Iya. kan What we- kita what we membentuk do. badan kita yang seperti ini ya butuh waktu yang sangat lama. Masa tiba-tiba langsung Kotak-kotak kayak minta, bapak. tahu-tahu. 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 Iya. Bener-bener Pak. Jadi mendingan ya mesti belajar dulu ya Pak ya. Pelan-pelan lah ya, Perlu ya Pak step-stepnya. kayak baca, maksudnya apakah itu kita harus membaca kebutuhan itu, kalau gini Pak yang sekarang lagi marak nih apalagi pandemi ya kan, pakai aplikasi juga. Itu gimana? Ngefek Kan nggak bisa sih? kan? Aplikasi apa ini? Nutrisi atau aplikasi Aplikasi olahraga? workout. Aplikasi workout. Oke. Kita pernah ya kayak ngundang narasumber kan, salah satunya tuh yang dia kita dia tuh pakai berhasil. aplikasi workout juga, aplikasi untuk defisit kalori juga. Gak ada masalah sebenarnya. Mau pakai aplikasi apapun, yang penting yang pertama adalah gerakannya harus benar. Oke. Itu jelas ya. Maksudnya konsisten selain oke, nanti kita bicara konsisten setelahnya. Oke. Gerakan harus benar adalah karena untuk menghindari cedera, terus nyeri di mana-mana, yang salah nyeri itu loh. Suka lebay Karena sih kadang. semua aktivitas gerak olahraga itu kalau kita bicara katakanlah ini kita bicara gym atau functional training atau ya. nah itu yang jelas adalah teknik harus benar kayak gitu. Banyak di luaran sana yang ini kita balik lagi ke trainer dulu tadi ya. Kalau banyak di luaran sana tadi trainer yang gerakannya bagus, formnya bagus, tapi juga nggak bisa nyusun program latihan untuk klien gitu. Jadi satu sama lainnya disamakan semuanya, itu juga banyak kayak gitu. Kasus-kasus yang seperti itu banyak sekali kita temui. Gitu. Jadi memang harusnya setiap orang satu dengan yang lainnya ya pasti berbeda. Kayak gitu konsepnya. I see. Terus kemudian baru Konsistensi. ke konsisten tadi. Konsisten jelas. Mau kita pakai YouTube, mau kita pakai Instagram atau kayak apapun, walaupun kita cuma sit up atau push up saja, itu tetap efisien untuk menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan gitu. Untuk olahraga itu tetap bagus gitu. Terus, yang penting adalah konsisten tadi. Untuk waktunya itu coach. Nah, Waktu apa ini? waktu maksudnya kayak gini. Sebenarnya Sekali kalau latihan. untuk awal-awal nih pemula gitu ya, itu tuh yang bener kayak gimana sih? Seminggu itu harus 3 kali atau misalkan jeda nih, Senin workout, Selasa off dulu, Rabu workout, atau di jeda-jeda gitu, atau harus setiap hari? Enggak, aku dulu pernah baca juga pernah dapat dari waktu kuliah itu ada kutipan bahwasanya 2 kali 24 sama dengan 0 kalau di olahraga ya. Jadi lebih ke kalau kita nggak olahraga 2 hari itu kondisi tubuh kita harusnya menurun kayak gitu. Tapi nggak menurun yang terus kita tiba-tiba letoy jadi kayak Enggak ya. tempe kayak gitu loh. Jadi proses penurunannya kumbaan. pasti gitu ya. Kalau kita mengenai 2 kali 24 sama dengan 0 kayak gitu. Jadi tetap harusnya menghindari yang istirahat rest 2 hari itu harusnya. Oh, jadi yang benar kayak jeda sehari, oke, Boleh. lagi. Oh. Kalau yang sudah maniak tetap harus ada rest ya. Maksudnya kan banyak kita temui juga yang setiap hari aja Latihan. tanpa pernah mikir restnya gimana dan lain-lain, itu juga banyak kayak gitu. Oh. Sebenarnya tubuh tuh kalau habis olahraga keras kayak gitu tetap butuh rest ya Pak ya. Benar, harus. Tapi kalau kayak coach kan latihan tiap hari tuh coach, itu udah tahu cara untuk apakah ada suplemen, maksudnya suplemen itu suatu kewajiban kalau emang kamu itu workout addict gitu. Atau mungkin ini sedia koyo. Enggak lah. Jurusmu nggak usah dikeluarin. Males aku. Enggak, jadi kayak ya sesuai namanya suplemen kan jelas penunjang kayak gitu. Iya. Jadi
sebenarnya yang jadi masalah adalah real foodnya tadi malahan harusnya kayak gitu. Oh. Kalau suplemen itu untuk orang-orang yang mungkin di kalangan menengah ke atas ya mungkin bisa gitu. Betul. Karena yo harga untuk suplemen Yes. pun nggak murah kayak gitu. Benar. Kalau untuk kalangan anak kos seperti saya Oh, Curhat. kaum-kaum anak kos ya, baik. Enggak lah, coach nu kan ya. Aduh, kliennya di mana-mana. Aduh, Jadi lebih bisa kayak- aja nih orang. Meroket. Terus lebih ke real foodnya yang dijaga kayak gitu loh. Maksudnya kayak harus memenuhi makro dan mikronutrisinya. Wah, nah ya itu Gitu. tuh. kamu sih martabak, terang Gimana? bulan, Aduh, sego itu tuh ada goreng. Saya juga makan godaan. martabak, makan pizza. Kalau Tapi direbus nggak? Salah ya? ordernya di mana ya martabak rebus? Pinter kadang-kadang. Enggak, jadi kalau ini yang sering jadi momok adalah terlalu ketatnya trainer itu biasanya kok boleh mangan A, B, C, D, E, nggak boleh semuanya gak boleh. Kok hidup kok jadi rumit sekali ya Jadi gitu. kayak akan sering cheating ya kalau kayak gitu Ah, tuh. iya, benar. Karena Nah, manusia itu jadi- pada dasarnya semakin dilarang semakin penasaran. Benar. Jadi memang antara trainer dan klien juga harus selalu bareng-bareng ngingetin kayak gitu loh. Jadi kayak oh misalkan mau cheating nih, coach mau cheating A sekian, oh ya nggak apa-apa, tapi kayak gini ya batasannya segini, itu juga harus jelas ya gitu loh. Jadi sebenarnya konteks trainer ke klien itu lebih daripada sekedar mendampingi, melatih, iya, mendampingi. lebih daripada itu. Jadi sudah pulang ya tetap harus ngontrol Maintenance ya. benar harus sampai segitunya kayak gitu. Bahkan dari makanan pun harus dikonsulkan karena menurut coach berarti keseimbangan ya. Maksudnya gini, kalau kita ngomongin olahraga, ya kamu makan mesti bener. Bukan bener tuh dalam arti nggak bisa makan apapun ya coach. Maksudnya kita harus Ya, ada porsinya ada gitu lah porsinya ya. di dua hal itu gitu. Nggak bisa yang cuman kayak olahraga aja, makan-makannya nggak terkontrol, berlebihan Makanya itu juga kalau nggak kita bisa. ngomongin tadi ya pembentukan tubuh misalkan ya yes. penurunan berat badan atau penambahan berat badan yo berarti tetap harus seimbang sama nutrisi ya gitu. Bahkan jurnal juga bilang bahwa 70% itu Yep. nutrisi, baru 30%-nya olahraga kayak gitu. Beberapa jurnal juga mengatakan seperti itu atau bahkan lebih jauh lagi 80% dan lain-lain. Kalau masalah untuk gaya hidup kemudian lifestyle dan lain-lain itu Gadis pemabuk aku kemana kayak gitu atau suka Lifestyle mulai salah pak Begadang. ya saya kan mewakili Iya. Bener-bener. Oh, iya. Enggak ada yang salah kok. maaf kok semuanya langsung kayak hening gitu sungkan Jadi aku langsung lebih ke misalkan kalau kita makannya apa ya yang Goreng-gorengan. iya dan Ya, lain-lain. Ya, pasti Karbonya kan- over manis-manis. ya katakanlah kita makan banyak karbo dan lain-lain semasa muda, nanti tuanya kan juga pasti menemui kendala gitu. Oh iya Oke. benar sih ya. Kayak gitu loh. Kan pasti ada pantangannya kayak gitu. Intinya kan kamu olahraga itu untuk tubuhmu juga Iya, gitu benar. loh di masa tua. Gitu Karena kan. memang yang nggak disadari orang adalah olahraga itu nggak penting kalau kita lagi sehat nih ya. Kalau kita lagi sehat nih, apa sih olahraga nggak penting. Jangan Tapi nunggu kalau kita sakit. sakit, waduh berapa itu uang yang dikeluarkan untuk Nah biaya? itu, oke. Terus kita mau ngobrolin tentang fenomena nih, fenomena workout yang sekarang ini banyak dikeluhkan mungkin ya buat orang-orang yang suka nge-gym gitu kan, coach. Ini tempat gym di mana-mana kan banyak yang tutup nih. masih tutup Nah untuk coach sendiri nih, selama ini kalau misalkan untuk apa sih jadi PT gitu tuh harus di tempat gym atau gimana? Enggak sih. Kalau kita lihat fenomena sekarang malah bagus. Jadi mulai dari kalangan paling bawah sampai paling atas kan sudah punya olahraga semuanya. Bersepeda. Oh, oke. iya sih Dengan ngawur. Iya sih, itu salah ya sebenarnya. Kita nggak boleh bahas, PT boleh. kayak lo gitu banget. Kita boleh nggak sih bahas di sini kalau olahraga? Ditayangkan ini. ngawur tuh gimana sih Saya pak pro sepeda kok, saya pro iya sepeda. ngawurnya Boleh, kenapa? boleh. Karena Maksudnya- nggak di trotoar Salah satunya mungkin karena Mungkin karena- bisa. Iya di kita sama-sama tahu lah ya mereka cara bersepeda seperti apa. bener di ini jalan kayaknya raya. sorry mamaku lagi nyalain air terjun Wow. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa biar Nggak enak, apa-apa. biar seger, biar Ah, seger. sorry orang kaya enggak mama Air terjun. tolong matikan Tante permisi. iya Air terjun. Nah, tandonnya tak bongkar loh ya. Iya, jadi kayak gitu. Jadi kan semua orang
di Indonesia, ya itu loh yang sedang apa ya? Latah. Repotnya orang Indonesia gitu loh, latah. Jadi Ayam. Iya, booming sepeda malah ayam. Kayak booming sepeda malah semuanya sepeda. Dari anak-anak sampai bapak-bapak. Sampai yang udah tua pun. Bapaknya bapak-bapak. Oh iya, itu juga kakek-kakek. bersepeda kayak gitu. Tapi bukan itu bagus ya coach? Bener. Di satu sisi memang Yes. itu bagus. Cuman caranya yang kadang salah kayak gitu. Gimana? Saya kan sering lihat pesepeda ditabrak mobil lah, Iya ditabrak sih. kuda Sempet lah, baca. ditabrak. Di mana tuh? Oh, enggak ada ya? Ada ya kuda? Enggak. Dipikir ada ya? ini. Nggak ada Pak. Jadi Kalau memang di puncak. harusnya ya tetap sesuai dengan Protokol. kok protokol Kok sih? protokol? Nggak, bukan protokol kesehatan, lah. rambu-rambu. Sesuai rambu-rambu ya gitu loh. Kalau masalah protokol, Heeh. saya rasa semua orang tahu ya, Tahu. maksudnya kayak tetap harus pakai masker dan lain-lain. Cuman malah salah harusnya Salah. kalau kita berolahraga dengan memakai masker itu salah. Ya, Yang aku benar sempat adalah baca juga kalau sih. kita berolahraga ya maskernya dilepas dulu. Yes. Baru kalau kita mau konteks berbicara ke orang yang lainnya, baru kita mungkin pakai masker kayak gitu kan. Kan sekarang Bukan kayak maskernya dipakai sambil kita lari. Iya loh. banget ya Pak. Makanya katanya kasusnya sepedahan gitu ya, pakai masker, nggak pakai masker tapi ujung-ujungnya kan pasti nongkrong kan biasanya. Oh, itu iya. baru pakai. Baru pakai. Harusnya kan gitu. Oh. Tapi ya tetap harus protokolnya dipenuhi, jaga jarak 1 kilometer. Jauh banget jauh, Pak. Pak. Enggak temenan dong itu. Jaga jarak 1 meter. Jota. Jaga jarak 1 kilometer kayak LDR ya, Bu. Asik. Aduh. Terus nih, gimana ya cara, kan coach tadi kan ngajar bisa, kalau kita tahu ngajar bisa virtual ya kan. Sorry nih Bisa kayak lewat Zoom. Bener, banyak kan orangnya sekarang kayak memilih untuk aduh aku punya anak nih coach gitu, kliennya coach ya. Coach Nuk ini. Terus mereka coach Nuk itu cara pengajarannya apakah juga berubah gitu karena keadaannya seperti ini, Terus, atau Kira-kira selain itu juga, itu tuh bisa kayak merubah polanya mereka beneran gak sih? Kan kadang kalau misalkan kita latihan nih Secara atau ketemu. workout nggak ketemu langsung, nggak tatap muka tuh kayak yang ya udah sih gerak aja sih gitu kan, toh juga lewat virtual gitu. Itu tuh Enggak ngefek sih. banget gak sih sebenarnya? Jadi untuk beberapa orang yang memang sudah punya basic, Iya. saya biasanya virtual untuk orang yang sudah punya basic. Jadi misalkan di awal sebelumnya dia sudah pernah PT sama saya, sudah pernah latihan, tahu gerakan plank itu yang benar seperti apa dan lain-lain, baru saya berani kasih virtual kayak gitu. Jadi kalau memang misalkan basic sekali, push up nggak bisa, sit up belum benar, formnya belum bagus, saya nggak ambil, pasti nggak ambil. Sebenarnya tetap bisa saja disuruh gerak dan lain-lain. Kalau saya cuma mikirin cuan ya misalnya. Iya. gitu. Iya. Tapi nggak semerta-merta seperti itu kayak gitu. Jadi lebih kayak yang konsepnya olahraga ya harus benar kayak gitu loh. Oke. Walaupun bergerak ya formnya harus tetap benar kayak gitu. Jadi misalkan klien saya yang lama-lama adalah oh iya, kita tinggal ngarahin aja. Misalkan WO pertama, WO 1, round 1 gerakannya A, B, C, D, setnya seperti ini. Oh, nanti kita tinggal ngontrol, misalkan oh ya bottomnya kurang naik, legnya kurang turun dan lain-lain, gitu aja sih. Oh. Dan oke. mungkin Kalau dan Oke. masalah ini ya, dan masalah Zoom ini harusnya bisa jadi terobosan kayak gitu loh. Terobosan maksudnya untuk kedepannya nanti ya. Karena kan kita nggak tahu nih ya pandemi ini Sampai kapan? selesainya sampai Selesainya. kapan gitu loh. Sedangkan dapur kan tetap harus ngebul kayak gitu. Betul banget. ya sebenarnya ini tuh malah menjadi kebalikannya dari PT sendiri nggak sih, maksudnya dari coach untuk mengajarkan kalau ada Zoom ya udahlah ya gitu, pakai Zoom aja nggak butuh PT. Itu suatu kontradiktif nggak sih sama coach? Ya Kalau pro dan boleh kontra jujur, ya, kayak pro gitu. dan Pro kontra. kontra pasti. Love and hate relationship dong ya. Benar. Jadi tetap di satu sisi kan banyak sekali permintaan untuk ngajar ya pasti. Gitu. Pasti. By Laris by kayaknya. Oh enggak sih, enggak terlalu banyak lah ya. Enggak lah ya, Pak. Saya revisi. Enggak ya. Terlalu banyak permintaan untuk mengajar. Oh, kalaupun banyak kan amin, Amin, begitu ya, dong benar. coach Jadi ya. lebih ke harus tahu dulu nih siapa nih yang mau latihan kayak gitu loh. Misalkan si A dengan latar belakang yang atlet nih ternyata. Terus kita oke. kasih latihannya cuman sit up 5 kali, plank 5 kali. Yo dia paling iki latihan apa pemanasan lah kayak gitu kan, misalkan kayak gitu. Ini kan, ngapain ya. main-main gitu. Dolanan lah ini. Oh. Jadi memang harus oke. tahu dulu latar belakang kliennya. Kita cari tahu. Misalkan kalau kita nggak tahu yo harus kita gali pernah cedera apa dan lain-lain, latihannya di mana sebelumnya dan lain-lain kayak gitu sih.
sih. Oh gitu. Dan kalau seandainya latihan kayak gitu, tiap orang tuh ada level up-nya ya coach ya. Benar, harusnya tetap harus ada tingkatannya. Tapi kita nggak pakai tingkatan strata sih. Makanya pentingnya trainer mencatat tadi yang pertama rekor tadi adalah untuk itu. Jadi memang sampai mobility-nya berapa, VO2 max-nya berapa. Kalau memang benar-benar perfect ya harusnya sampai VO2 max dan lain-lain kayak gitu harus diukur kayak gitu harusnya ya. Kalau kita bicara profesi. Jadi kalau cuman PT nih, bos mau PT dong berapa? Terus latihan A, B, C, D, wes selesai tanpa kita hitung awalnya seperti apa ya dia sehat mungkin ya tapi gak tahu lah kita formnya gimana nanti dapatnya apa kan jika gak terukur ya gitu loh. Oke, kalau tadi ngomongin latar belakang gitu ya, aku jadi tertarik nih. Apa itu? Ya aku mau workout dong sama coachnya. Iya. Ya kan? Tapi sebelumnya coach Ada ya. khusus untuk yang mendengar podcast ini. Nah, Tahu dari gimana? mana Instagramnya coach Nu? Instagram coach. Perasa podcast. Podcast Perasa atau Perasa Podcast ya? Perasa 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 podcast. Podcast bisa dilihat di bawah ini ya. Ya, Coach Nuk ya. Ya. Penulisannya di bawah ini. Oke. Oke Coach, sebelum kita maksudnya nanti teman-teman kontak Coach secara personal atau teman-teman yang masih pengen kepo di rumah kayak obrolan ini tuh ada ujungnya nggak sih? Boleh dikasih tips setelah misleading di depan tadi kita lihat fenomena orang tuh salah kan ngomongin olahraga padahal olahraga tuh ya intinya tahu basic dulu, kemudian Gak cuman asal gerak. Gak cuma asal gerak, bener. makanan juga harus tersupport. Nah, selain itu tips yang bisa kasih untuk basic aja coach. Jangan dikasih semua coach, ntar nggak penasaran. Oke. Mahal, jangan ya, jangan dikasih tahu semua. Oke. Bayar, Jadi bayar dulu, bayar lebih dulu. kepada aku nggak setuju ya kalau nggak asal bergerak nggak apa-apa sebenarnya kayak gitu. Untuk awal ketika kamu memulai asal bergerak itu bagus. Yang penting adalah kamu tahu batasannya, dengarkan tubuhmu kayak gitu. Berarti kan ketika kamu merasakan sakit ya jangan dipaksakan. Berarti gerakan itu ada yang tidak tepat seperti itu. Jadi yang pertama adalah harus bergerak malah kayak gitu. Bukan nggak boleh bergerak ya, bukan asal geraknya. Jadi untuk orang awam yo it's okay asal gerak. Misalkan dia baru datang nggak tahu caranya pakai alat, misalnya di gym ya datang ke gym harus pakai alat ini gimana caranya nggak tahu. Dia asal pakai ya it's okay. Yang penting dengan takaran yang jelas. Maksudnya gak usah memaksakan ego lah. Pengen terlihat keren, ada cewek wayu iki kudu ngangkat sing wabot. Nah, Wih, misalkan di- seperti itu di- salah. di- gitu. Salah. Yang penting adalah Oke. basic dulu jelas. Harus Oh. Bener. bener. Aku Kalau sudah tahu. bener baru kita nanti mulai ke Oke. jadi olahraga yang sebenarnya adalah olahraga itu nggak harus ribet, nggak harus rumit. Oke, jadi intinya kita harus bergerak dulu, nggak usah yang sulit-sulit. Jangan Pokoknya asal. kita mau mencoba. Nah, Udah bener nih kayaknya kita, Beb. Oh iya, kita udah sering lakuin kayaknya. Iya, siapakah kita? Artistik